سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat, sebelum saya mulai, saya berharap semua membaca niat untuk belajar, niat untuk bersalawat. Maka sebab itu ikuti terlebih dahulu semuanya agar hadirnya kita di tempat ini menghasilkan kemuliaan yang berkali-kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga ilmu yang kita dapat mudah-mudahan jadi ilmu yang membawa kita hidup lebih dekat lagi dengan Allah, ilmu manfaat, ilmu yang berkah. Ayo ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله وتصديقا لنبيه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وجودك وكرمك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Insyaallah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama yang hadir di sana yang begitu banyaknya, Masya Allah. Mudah-mudahan alim ulama kita yang tidak saya sebutkan satu persatu ta'zim kepada beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan sehat wal afiyat, diangkat derajat oleh Allah, diluaskan, diberkahkan rezekinya oleh Allah saat wafat kelak, wafatnya husnul khatimah, dan Allah berikan pengganti dan penerus bagi para ulama-ulama kita yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Juga tak lupa yang saya hormati khusus kepada Al-Ustadz yang tadi sudah menyampaikan tilawatul Quran yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan berkah tilawahnya Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah pun tempatkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Khusus para panitia peringatan Maulid Nabi, hadirin wal hadirat, aparat pemerintah, khusus putra-putri kita, Masya Allah, yang saleh-saleh, yang salehah. Mudah-mudahan ini jadi generasi penerus untuk meneruskan perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ibu-ibu, kalau sudah lihat santri
baik putra maupun putri, baik di pondok kami ataupun di pondok yang lain, kami sangat berbahagia sekali. Karena mereka lah masjid Allah akhirnya ramai, karena mereka lah orang-orang yang tadinya lupa dengan Allah, akhirnya mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi angkatin tangan semua, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita Allah jadikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Allah pilih keturunan kita menjadi ulama-ulamanya Allah. Allah pilih keturunan-keturunan kita menjadi penerus perjuangan Rasulullah. Allah pilih keturunan kita menjadi orang-orang yang menyebabkan hidayah Allah turun kepada umat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, mungkin tadi Bapak Ibu bertanya, kenapa kok ngaji Maulid Nabi beda sama Ustadz Muhyiddin? Kok pakai niat segala di awal? Kok pakai baca niat belajar dulu? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita dididik oleh ajengan-ajengan kita, oleh habaib-habaib kita. Di setiap keadaan kita harus mengambil yang paling maksimal. Ketika kita berada di dalam Maulid Nabi, ta'zim, ihtifal seperti ini, maka kita harus menjadi hamba yang mengambil keuntungan yang maksimal. Bukan cuma duduk di tempat ini, pulangnya lupa semuanya. Bukan cuma duduk di tempat ini, pulangnya hanya cerita yang tidak mengundang rahmat Allah. Bukannya pulang dari tempat ini hanya sekedar mengingat ketawa ke TV yang tidak berguna. Maka di sini saya mengajak Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita manfaatkan waktu yang sebentar ini untuk kita mendapatkan kemuliaan yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat kita diijabah oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Berawal saya mau cerita. Barusan sebelum ke sini, para ulama, para ajengan, para kiai, saya sebelum ke sini tadi baca kitab dengan santri, termasuk ini baca kitab dengan santri. Ada salah satu kitab yang berjudul Al-Mashra'ir Rawi. Kami baca tadi selesai maghrib sampai isya sampai jam 8. Di situ Bapak Ibu tahu ada sebuah cerita yang luar biasa sekali. Di dalam asar itu cerita para tabi'in. Jadi ada suatu kejadian di yaumil qiyamah, kelak nanti di akhirat. Ada orang diputuskan oleh Allah untuk masuk neraka. Kenapa demikian? Karena ketika ditimbang amal buruknya betul-betul banyak, amal baiknya tidak ada. Ketika dia dihendak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah melalui para petugas, para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Jibril, Jibril, coba kamu tuh kejar dulu laki-laki yang mau masuk neraka tadi. Coba kejar. Tanyakan sama dia, pernahkah dia duduk di majlis ulama? Pernahkah dia duduk di majlis ilmu? Cepetan tanya. Ditanya sama Jibril alaihi salam, hei fulan, engkau ini pernah nggak duduk di majlis ilmu? Fulan ini, laki-laki ini menjawab, nggak pernah duduk sama sekali. Akhirnya malaikat Jibril melaporkan kepada Allah, ya Rabbal Alamin, anta a'lamu minna, engkau lebih tahu daripada kami, ini orang nggak pernah ngaji. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba tanyakan sama dia, coba tanya, dia cinta tidak sama ulama? Coba tanyakan. Ditanyakan akhirnya, fulan, ente cinta nggak sama ulama waktu di dunia? Dijawab tidak, nggak pernah cinta sama ulama sama sekali. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, duhai Allah, ini orang ternyata nggak pernah cinta sama ulama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba tanyakan sama dia, pernahkah dia duduk dengan para ulama, ikut mencicipi makanan sedikit di depan para ulama? Coba tanya. Ditanyakan lagi sama malaikat, fulan,
Ente pernah nggak makan duduk sama ulama? Ente nggak cinta, ente nggak seneng, tapi ente pernah nggak duduk sama ulama, ente makan sesuap di depan ulama? Akhirnya fulan ini menjawablah, nggak pernah sama sekali. Diberi laporan kepada Allah. Duhai Allah, nggak pernah nih orang makan sesuap pun di depan ulama, bareng bersama ulama, nggak pernah. Akhirnya kata Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala, coba Jibril, kamu tanyakan kepada dia namanya siapa. Semoga saja namanya itu sama dengan nama ulama. Akhirnya ditanya namanya, ternyata namanya sama dengan nama salah seorang ulama. Akhirnya gara-gara itu kata Allah, ya Jibril, adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga, karena tidaklah dia diberikan nama oleh orang tuanya sama seperti nama ulama, terkecuali karena kecintaan kedua orang tuanya terhadap para alim ulama. Akhirnya tuh laki-laki masuk ke dalam surga. Coba bayangkan mulianya majelis ilmu Allah, mulianya. Apalagi malam hari ini bukan cuma sekedar ilmu yang akan kita bahas, namun yang akan kita kaji dan kita bahas adalah sumbernya ilmu lahir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita bahas adalah Nabi Muhammad. Makanya tadi saya mengajak dulu baca niat, salawat kepada Nabi, niat menceritakan Nabi. Karena banyak orang sholawat, cerita, nggak pakai niat, nggak maksimal hasilnya. Makanya tadi Bapak Ibu saya tuntun nawaitu bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan bi amrillah wa tasdiqan li nabiyyi sampai akhir. Itu agar apa yang kita dapat maksimal, Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya saya ketika diundang dimanapun, saya nggak pernah memikirkan tahun depan. Saya nggak pernah memikirkan bulan depan. Artinya apakah tahun depan diundang lagi, saya nggak pernah peduli. Kenapa? Karena saya nggak pikir umur saya sampai apa tidak. Yang saya pikirkan bagaimana pertemuan yang singkat ini kita mendapatkan hadiah besar dari Allah. Kita mendapatkan kemuliaan besar dari Allah. Kita mendapatkan ampunan yang luar biasa dari Allah. Kita maksimalkan majelis ini agar apa yang Allah berikan pun maksimal kepada kita. Amin ya Rabbal. Makanya saya gembira dan senang ini majelis maulid di depannya ibu-ibu. Saya paling senang ibu-ibu. Tahu kenapa sebabnya? Ayo coba ibu-ibu tebak bro. Kalau bisa ngejawab kayak diberi buku tak gratis. Apa arek umroh ya? Kesepuhan kita tadi pulang umroh, Masya Allah. Saya cium tangan sama beliau, wanginya melati. Udah saya bisa nebak, ini melati di Taif. Beliau cerita, iya katanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan pulang dapat melati. Oh, ibu-ibu, coba tanya dulu, mohon maaf. Kenapa saya kalau maulid Nabi senang kalau di depannya ibu-ibu? Kenapa? Ibu bilang, "Acana Ustaz merasa meureun nempo awewe." Alhamdulillah, saya ngomong gak apa. Eta. Ibu-ibu anu seurina ikhlas sing nepi ka tanah suci. Lamun anu seurina teu ikhlas sing nepi ka tanah abang. Ibu-ibu tahu nggak kenapa saya kalau maulid Nabi lihat ibu-ibu di depan saya senang, saya gembira. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling pantas meramaikan maulid itu kaum perempuan. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu merasakan dampak dari lahirnya Nabi kontan dibanding laki-laki. Maksudnya apa? Gini ibu-ibu, perhatikan. Ibu-ibu pertama, bapak-bapak juga harus tahu kalau ditanya kenapa memperingati maulid Nabi, Anda jangan jawab karena lahirnya Rasulullah, jangan. Anda jawab karena lahirnya Nabi bukan lahir sembarang lahir. Lahirnya Nabi berbeda dengan lahirnya manusia seperti kita. Kalau lahirnya kita, itu cuma lahir tubuh, lahir badan, lahir nyawa, lahir rambut, lahir seperti itu.
Tapi lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya syariat, lahirnya akhlakul karimah, lahirnya kemuliaan-kemuliaan, lahirnya cahaya. Akhirnya kita memperingati lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, ibu-ibu saya ingetin nih, biar tahun depan lebih semangat lagi. Tong jauh teh majuan deh 2 meter mah. Ibu-ibu perhatikan. Dulu itu di zaman jahiliyah, ibu-ibu, di zaman jahiliyah, orang jahiliyah itu kalau manggil istrinya gak pernah dipanggil kecuali untuk disakiti, untuk dimanfaatkan, gak lebih. Perempuan dianggap seperti sampah. Ini umumnya ya, walaupun sebagian gak begitu. Sampai-sampai orang jahiliyah, bapak-bapak, kalau dikasih kabar istrinya lahiran, ternyata anaknya perempuan. Allah ceritakan dalam Al-Quran, idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Orang jahiliyah dulu kalau dikasih informasi istrinya lahiran, anaknya perempuan, mukanya langsung merah, langsung marah. Ada yang sampai pulang ke rumah, tuh bayi baru lahir dicekik. Gara-gara lahirnya perempuan. Cekik, buang. Ada yang ditarik kakinya, ari-arinya masih ada. Langsung ke anak buahnya, gali tanah, digali. Langsung dilempar hidup-hidup, kubur. Sampai begitu. Nggak ada risalah, nggak ada peradaban. Ketika Nabi dilahirkan ke alam dunia, bahwa syariat itu salah satu syariat yang paling dirasakan langsung oleh kaum perempuan adalah perempuan diangkat derajat oleh Allah yang tadinya hina seperti sampah berubah menjadi mulia seperti intan permata. Sekarang ibu-ibu punten, Allah katakan melalui lisan Nabi surga di bawah telapak kaki siapa? Kaki ibu, bukan kaki saya. Kaki ibu. Dimuliakan sama Allah. Bahkan Nabi mengatakan keluarga suami istri yang anak pertamanya perempuan dikasih rezeki khusus oleh Allah. Anak pertamanya perempuan. Sampai Nabi mengatakan dalam riwayat, siapapun suami istri punya anak perempuan, dia jaga, dia nafkahi, dia didik sampai balik, sampai menikah tuh anak perempuan. Kata Allah, Allah haramkan neraka untuk suami dan istri yang tadi. Diangkat derajat sama Allah. Coba ibu-ibu bayangkan kalau Nabi tidak lahir, sekarang ibu-ibu kayak gimana tampangnya? Mungkin tuh bayi yang dipeluk perempuan yang kecil udah nggak ada, bapaknya nyekek. Masya Allah. Makanya kita bersyukur dengan lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bukan cuma lahir jasadnya Nabi Muhammad, melahirkan hidayah, iman, taufik, ta'ah, lahir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajib kepada umat Islam yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengekspresikan syukurnya atas lahir Nabi kepada Allah dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, termasuk pengajian seperti ini. Ini bentuk syukur kita kepada Allah atas lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih adik-adik dengerin Ustaz, Nabi Muhammad itu Nabi yang sangat mulia. Jangankan kita melihat Nabi, jangankan kita bertemu Nabi, jangankan kita bersalawat sama Nabi, jangankan kita mengikuti syariat Nabi. Jangan dulu, stop dulu itu. Jangan dulu begitu. Ada orang punya anak laki-laki, dia namai awalnya Muhammad karena kecintaan dia terhadap Nabi. Itu bisa mengamankan penduduk rumah. Satu rumah Allah haramkan masuk neraka. Ini kita lagi merayain siapa? Sampai Allah bersumpah, wa izzati wa jalali la u'adzibu ahlal baiti fihi ahadun ismuhu Ahmad atau Muhammad. Demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan pernah menyiksa
satu keluarga, kalau ada salah satu anaknya atau siapapun di dalam rumah itu diberikan nama Ahmad atau Muhammad karena kecintaan dia terhadap Rasulullah, itu seperti itu saja sudah menyelamatkan kita dari api neraka Allah. Bagaimana kalau kita mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah pasti kita akan menjadi hamba-hamba yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Jelas apa tidak kira-kira? Nah, saya tanya dulu Bapak Ibu semua yang hadir, rugi apa tidak hadir Maulid Nabi? Ada yang maksa apa enggak hadir Maulid Nabi? Tidak ada. Bapak Ibu pernah bertanya enggak? Kok saya hadir Maulid Nabi, ada apa? Kok orang lain enggak hadir? Malah orang lain kok sampai benci Maulid Nabi? Orang lain kok sampai mengharamkan peringatan Maulid Nabi? Orang lain kok sampai mengatakan ibunda dan ayahanda Nabi ahli neraka? Mereka sampai berani ngatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pernah bertanya begitu, bapak-bapak? Tanyakan coba ada apa? Makanya saya kasih tahu sekarang, kita dikumpulkan di tempat ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita datang ke tempat ini sudah ada nasib masing-masing dari Allah, dan tujuan Allah cuma satu, untuk kita seperti ini Bapak Ibu. Apa? Agar kita menjadi hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. Tadi baca maulid apa tadi? Maulid apa? Diba. Ad-Diba. Ya santri yang baca nih. Masya Allah. Aduh, ganteng itu soalnya. Ikut baca nggak tadi? Ikut baca? Tapi sedikit. Kenapa kamu ketawa? 1, 2, 3, 4, 5. Mondok nanti ke Cigombong. Mondok. Pesantren, ngaji. Dia mau ngambil ajar main handphone. Di luar. Menang. Teteh dengarkan Ustaz. Dengarkan Ustaz teteh. Tinggalikan ya handphone ya teteh. Oh. Ya handphone teteh aya mataan hiji tah matana tah. Tah. Ieu matana ieu. Ieu teh matana lamun dihurungkeun teh aya antu. Tah. Ari nu matana hiji teh dajjal. Tak ieu teh dajjal anakna ieu teh. Teh nyahoan. Ieu teh urang teh keur perang jeung anak dajjal, aya nu eleh, aya nu meunang. Ieu pengaruhna, ieu teh dajjal, anakna ieu lain salah, matana hiji, emang dajjal matana sabaraha? Ieu teh dajjal matana hiji dah, urang teh keur perang ayeuna jeung ieu teh. Makana aya nu eleh, aya nu meunang. Eta teh percontohan. Engke dajjal nu sabenerna datang, lamun ku dajjal leutik ieu eleh, pasti eleh engke. Tapi lamun ku dajjal ieu meunang, engke ge pasti meunang. Maksudna naon dia? Ieu perang di dia. Coba ibu-ibu ayeuna budak leutik ya, curik, dibere itu mung, bere handphone. Cicing langsung. Ibuna setengah bloon deui. Mending kene budak jembling jeung handphone, ibuna masak. Coba turun. Akhirnya kumaha? Masakna bener, ecreuk anakna pengikut dajjal. Aduh di dia nyaho ke TikTok, nyaho itu, nyaho ieu, nyaho itu tuh para lugu tuh. Hari nu dipake ecereuk mah aya sok ngaraji, SMS-an, teleponan. Eta mah alus da manfaat. Bisnis ayeuna aya teh bisnis online. Ayo jual beli nih. Padahal imahna teh di sisi walungan, tapi barangna bisa dikirim ke Amerika. Eta teh di dia. Tuh. Atuh cobaina budak urang, budak urang ya, saroleh ya budak urang ya. Boga bahasa araraneh yang di mana? Emang ku indung bapana diajarkeun? Ya kade dajjal ieu da. Di masjid coba dajjal ieu aya, parake baru nyang hunyar. Di tempo teh parangsa teh keur wiridan, keur maca Yasin. Padahal malah keur wiridan keur maca Yasin, malah keur main game online. Setan benar-benar. Ini makanya kalau saya melihatnya ini tempat transit.
Ya ayeuna ya bahaya na handphone ieu tempat transit amal ibadah jelema moal nerepi ka Allah rata-rata nerepina kana handphone. Tapi na handphone geus lamun loba nu komen asa geus dibales teh amal teh. Alhamdulillah loba nu komen. Alhamdulillah. Eueuh nu komen sedih. Coba lihat. Ini matanya berapa? 1. Ieu matana hiji. Dajjal nu kieu ngaranna. Serem. Jadi perang gitu teh. Aduh, tadi maulid apa? Ad-Dibai. Perhatikan. Bapak Ibu, maulid Ad-Dibai. Itu kalau maulid Ad-Dibai dibaca di sebuah tempat. Ad-Dibai apa Al-Azabi? Ad-Dibai. Nah, kalau Al-Azab kita bahas azab. Ad-Dibai. Itu Ad-Dibai kalau dibaca di sebuah tempat, di satu tempat dibaca ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sudah beres itu kan baca Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'id al-warith al-manih al-salim. Beres langsung baca qilah wa Adam. Baca beres yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah. Beres thumma arudduhu min al-'arsy qabla an yabrud al-farash. Beres salatullahi malahat kawakib. Beres awwalu ma nastaftihu bi iradi hadithaini. Beres الحديث الأول beres الحديث الثاني beres فيقول الحق وعزتي وجلالي beres أحضروا قلوبكم يا معشر الألباب beres فاهتز العرش langsung ya Nabi salam langsung sampai akhir langsung ya Badruddin langsung doa. Perhatikan. Ini maulid tiba tidaklah dibaca di sebuah tempat kecuali ruhnya baginda Nabi hadir dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kenapa saya katakan dari awal sampai akhir? Bayangkan coba. Cerdasnya seorang ulama al-muhaddis, al-habib, al-syekh Abdurrahman ad-Dibai. Itu seorang habaib. Syekh Abdurrahman ad-Dibai seorang habaib dari keturunan Sayyidina Hasan. Syekh Abdurrahman ad-Dibai, beliau itu mencatat maulid ketika nulis bismillah nggak pakai titik. Tulis saja Bismillahirrahmanirrahim. Itu baknya nggak pakai titik. Langsung ngarang tuh ya Rabbi salli ala Muhammad inna fatahna alhamdulillahil qawiyil ghalib sampai akhir ke doa ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'ata wa yarju minallahi rahmatahu wa ra'fata. Itu sampai. Itu di pertengahan ngarang kitab mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpinya ditegur Syekh Abdurrahman ad-Dibai. Hei waladku anakku Abdurrahman, kenapa engkau ngarang maulidmu bismillahnya enggak pakai titik, kenapa? Apa jawaban Syekh Abdurrahman ad-Dibai? Beliau katakan, ya Rasul, aku sengaja tidak memberikan titik pada bismillah karena aku ingin yang memberikan titik itu adalah engkau wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad yang memberikan titik pada bismillah maulid at-tiba. Makanya tidaklah dibaca bismillahirrahmanirrahim kecuali ruhnya Nabi hadir di tempat itu. Jadi di tempat ini ruhnya Nabi hadir. Makanya pasti putra-putri kita semua, keluarga semua bakalan berkah sudah pasti. Hanya saja Bapak Ibu, kita selalu menghapus keberkahan yang sudah Allah berikan. Dengan gara-gara apa? Gara-gara maksiat, gara-gara dosa. Ibu-ibu pulang dari majlis udah enak-enak ngaji di jalan teh tah. Di jalan enak. Bari lempang teh. Ngaji teh genah ya. Jadi ibu-ibu nuju urang ge genah. Terus punya hari keur harita mah kiai nu eta doh. Langsung nyambung ke mana itu? Bahaya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ngomong begini nih, si fulan lebih ganteng daripada si fulan, itu sudah termasuk ghibah. Boleh. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang kita maulid Nabi tapi dikotori maulidnya. Misalnya apa? Contohnya ada orang misalnya maulid Nabi
Tapi Masya Allah, lagu dangdut disampaikan, musik-musik yang haram disampaikan. Lain kalau tadi santri pakai apa? Coba Ustadz Sogir, coba minta satu. Nah, Pak Ibu, kalau ngaji itu mesti tahu. Gara-gara kita nggak tahu apa yang kita jalani, nggak kita pelajari, akhirnya banyak orang meracuni jadi salah. Ibu-ibu perhatikan. Ini namanya apa? Apa katanya? Enak wae. Rebana cina. Santri putra, ini namanya apa? Kita kitimpring cina. Kecemprek meren ibu-ibu. Ada ketimpring. Bapak-bapak ini namanya apa? Hah? Rebana. Oh. Orang Sunda sih. Ini namanya apa? Rebana boleh. Kitimpring boleh. Terbangan boleh. Terserah. Ibu-ibu mau apa terserah. Terserah. Ada jengkol gede. Terserah. Pokoknya saya terserah. Ridho ada pokoknya. Tapi ibu-ibu mesti tahu dalam bahasa Arab. Ini dalam bahasa Arab disebut namanya duf. Dal sama fa. Namanya apa? Duf. Onyong seetik ada ngomong fa teh. Duf. Namanya apa? Tuh, perhatikan. Ini duf dianjurkan, disunnahkan ketika hari-hari bahagia. Hari-hari di mana kita betul-betul gembira. Ini pakai duf. Makanya Nabi contohkan dalam hadis, kata Nabi, a'linun nikah waja'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf. Hei, kalau kalian mau menikahkan putra-putri kalian, pertama umumkan itu. Jangan digerebegen hari kawin teh. Isuk kawin, mas, kira berputing, benar digerebegen ngewan teh. Atau nggak boleh. Umumin kawin, sebarin undangan. Kemudian apa? Waj'aluhu fil masajid. Jadikan ijab qabul nikah itu di masjid. Ibu-ibu sekarang mah udah jauh dari Nabi. Akad nikah teh di mana? Di kafe, di gedung akad nikah teh. Teh jelema-jelema sok loba duit. Aduh, ayo hajat di gedung, ada yang beres hajat di rumah kontrakan. Itu mah bener-bener. Aing mah gele. Atuh dah emang ngewa tuh mah. Hajat di gedung, hari balik ke rumah kontrakan. Nggak sejang nyewa gedung nanyain imah. Gengsi pan gengsi. Orang Sunda teh, angkat sohor biar tekor. Ada itu sifat goreng ulah dituturkan, ya. Tuh, kemudian kata Nabi, wadribu alaihi bid-dufuf. Pukul oleh kalian ketika nikahan itu apa? Dufuf. Jadi dufuf itu dipukul. Pukul. Kenapa? Karena hari bahagia, hari gembira, hari seneng. Lain kalau hari kesedihan, ada yang wafat, jangan pakai dufuk. Santri ada yang wafat langsung ke dalam. Wah, 1, 2, 3. Orang wafat kok mukul begini? Memang nggak diperintahkan, tapi ketika hari bahagia dianjurkan. Oh, ini jadi tahu namanya dufuk. Bu, kenapa saya ngomongin masalah ini? Punten. Putri-putri apa? Putri-putri Ustadz Tim, Salehah, dengerin. Kenapa? Karena gara-gara kita nggak ngaji, punten nih. Akhirnya perkara-perkara sunnah hampir hilang karena nggak dikupas, nggak dibahas. Akhirnya ketika ada orang memiliki pemahaman tidak baik, memiliki pemahaman yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyentil apa yang kita lakukan dan perkara itu tidak kita bahas, akhirnya banyak yang pindah ke sana. Contoh, saya kasih contoh. Kalau habis sholat, itu sunat ngusapin tangan ke wajah. Tuh, at-tahiyyatul mubarak. Bareng baca.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadar Allahumma wa ala ali Sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina fil alamin. Yes. Indungna ya nak, teruskan. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Teruskan. Ke ibu-ibu, assalamualaikum. Belum beres doanya. Terusin. Allahumma atau hajar jahannam. Apa? Ibu-ibu kok begitu? Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Nah, perhatikan. Loh, Bapak-bapak perhatikan. Habis wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal, kita kan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Pertama, ini jari jangan dulu dilepas, biarin lurus. Kapan dia diturunkan? Ketika mim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, mim baru noleh juga warahmatullah. Terus dianjurkan ngusapin wajah. Saya ngelihat di masjid-masjid kita yang ahlu sunnah wal jamaah ngusapin wajah sepertinya udah nggak penting sekarang. Saya lihat gara-garanya apa coba? Korban dengar pengajian ngusapin wajah selepas sholat itu tidak sunnah. Bahkan kalau dianggap sunnah itu bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah menjalankan. Alasannya apa? Nabi pernah menjalankan, tapi bukan ngusapin wajah karena sholat, karena doa, tapi ngusapin wajah karena ada debu di keningnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kesian anak-anak kita nih kalau nggak dikaji, nggak dikasih tahu. Akhirnya sholat mereka udah aja begitu. Itu kita mesti bahas, kita mesti kasih tahu. Ngusapin wajah ini sunnah. Ada dua riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun Nabi ada debu di keningnya, itu bukan ngusapin wajahnya, tapi ngusapin keningnya. Masa ada orang debunya di sini diusapin sampai ke bawah? Ibu-ibu coba lamun ayana tarangna ke kebul, aya tanah, ayana ngusapna kumaha? Kagigir lain kahanut kieu. Itu jadi rebok eta mah. Atau iya kalau debunya di sini diusap ke handap jadi rebok nggak? Jadi rebok. Gimana ceritanya ngusap debu ke pinggir? Makanya riwayat di dalam ngusapin wajah ketika ba'da sholat, doanya itu ada dua. Yang pertama doanya adalah Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Satu. Riwayat yang kedua, Allahumma Allahumma inni as'alukal fawza bil jannah. Ada dua riwayat tuh doanya. Makanya kalau kita ngusap rata-rata orang lamun bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, atuh pantes salah doana. Itu bukan dibaca di situ. Kalau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim,
itu dibaca pagi sama sore, sudah ada di dalam ratib al-haddad, di dalam ratib al-attas. Nah kalau ini enggak, makanya ibu-ibu coba, Bu, kalau sholat ngusapin wajah enggak? Ngusap. Baca doanya apa? Seri, cek ibu-ibu, ke bapak itu centanya enggak bapak suruh kemari nanya apa? Biasanya yang dibaca doanya yang mana? Riwayat pertama atau riwayat kedua? Aku kurang jempling ya. Atuh arek nggesan-gesan ngaji teh gara ngomong. Karena jam salapan tuh. Ini contoh Bapak Ibu. Ini contoh. Gara-gara tidak dikaji, gara-gara hal penting dibelakangkan, hal yang kurang penting dikedepankan, akhirnya yang terjadi banyak perkara yang kita lakukan ternyata benar, orang lain menyalahkan, akhirnya kita ikut ke yang menyalahkan gara-gara kita tidak mempelajarinya. Saya kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua, anak-anak sekarang sudah mulai kalau cium tangan ke pipi. Ke ibunya nih, cium tangan deh dia tah. Itu cium tangan yang salah. Bapak ibu kalau punya anak, punten. Bukan saya mau bicara keluarga saya sudah terbaik, enggak. Tapi saya mau bicara, saya itu nyontohkan ke anak itu, Bu, punten. Kalau saya anak deh, di rumah, ambilin sendalnya, ambilin. Itu suruh dipakein. Bukan kita sok-sokan orang tua di depan anak, bukan. Supaya anak ini berkah, tahu tata krama di depan orang tua. Didik betul-betul. Jangan anak itu dibiarkan, jangan. Masa ada anak kita muslimah, muslimin, anak-anak kecil kita cium tangan ke pipi, ngikuti siapa? Nih, mana anak? Nama ente siapa? Nama ente siapa? Abi. Siapa? Abi. Oke. Abi, cium tangan Ustaz. Ini umpama bapak ente, ya. Tuh. Si Abi juga mau ikut-ikutan ya sama Yahudi nih. Cium. Cium. Tuh. Kalau cium itu ke sini, hidung sama mulut. Sudah beres dia cium, Bu. Ini saya kasih ajarin nih. Nanti pulang dari sini praktekin. Udah cium begini, terus bilang sama anaknya, "Nak, balikin salamannya sekali lagi." Cium telapaknya. Terus, "Nak, balikin sekali lagi." Tek, sudah beres. Udah beres. Jadi cium luar sama dalam. Kenapa? Mencium luarnya ini bentuk anak-anak ini betul-betul bakti sama orang tua, hormat sama orang tua. Kenapa mereka disuruh nyium yang dalamnya ini? Karena ibu-ibu nyuci, kerja payah, susah payah, masak, yang suaminya kerja, itu pakai telapak tangan. Biarkan telapak tangan yang penuh dengan pahala ini dicium oleh anak-anak kita agar menjadi keberkahan untuk mereka. Ya ibu-ibu gimana anaknya mau berkah? Cium tangannya begini sekali udah berkahnya diumpetin. Kasih sama dia. Cium. Contoh Bi, ayo Bi. Cium. Tuh, apa susahnya sih? Ibu-ibu, awas kebalik. Kurang praktek kan di imahnya. Bukan apa. Bapak-bapak apa susahnya? Suruh anaknya begitu. Ini bagian daripada pelajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu nih, ibu dengerin. Pernah suatu ketika ibu ada seseorang dia datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang ke Nabi Muhammad. Tahu nggak Bu? Itu orang yang datang ke Nabi sambil berdiri, tampangnya tidak sopan, dia langsung mencaci dan memaki Nabi Muhammad. Dengan kata-kata, menurut ulama ahli hadis, tidak pantas kata-kata itu ditirukan. Nggak pantas, saking jeleknya tuh perkataan. Ketika dia terus berbicara, menghina Kangjeng Rasul, itu di sampingnya Sayyidina Umar Ibn Khattab berdiri. Sayyidina Umar Ibn Khattab dan mengatakan, "Ya Rasulullah, i'zan li
li'adriba unuqah. Wahai Nabi, izinkan kepada saya untuk memenggal leher orang ini. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Umar, jangan. Sudah, duduk aja. Udah beres duduk, Bapak Ibu tahu? Itu Nabi langsung mengatakan kepada orang yang sudah mencaci maki, kata Nabi, a'aradta antuslim? Apakah kamu hendak mau masuk Islam? Kamu ini mau masuk Islam? Ditawarin begitu ibu-ibu. Apa kata Arabi ini? Ya Rasul, saya nggak akan masuk Islam. Sehingga saya melihat dulu tuh pohon tuh bisa nyamperin ke sini, baru saya mau masuk Islam. Kata Nabi Muhammad, kalau memang mau, kamu panggil tuh pohon, suruh ke sini, suruh panggil dia ke sini, bilang Nabi Muhammad manggil kamu. Ini orang Badui, orang Arabi, percaya nggak percaya, nyamperin ke situ. Pohon dipanggil sama Nabi Muhammad, itu pohon langsung bergerak nyamperin ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang Arabi ini, mungkin itu kebetulan. Akhirnya ngomong, coba Nabi, dia suruh balik lagi ke sana, bisa enggak? Kata Nabi, suruh aja sama ente. Akhirnya disuruh, kamu disuruh balik lagi ke sana. Itu balik lagi ke tempat semula, Bapak Ibu. Balik lagi ke tempat semula, akhirnya dia masuk Islam. Bapak Ibu kalau ditanya, kenapa orang Arabi ini masuk Islam? Karena lihat mukjizat? Bukan. Orang Arabi ini masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad tidak mudah marah. Kalau Nabi ketika tadi dicaci maki, Nabi langsung marah, otomatis Arabi ini akan kabur, akan hilang. Makanya Islam itu dididik oleh Allah untuk menjunjung tinggi adab dan akhlak. Kenapa? Ibu-ibu lagi sholat nggak ada orang lihat. Ibu-ibu lagi puasa cuman perut yang rasa. Ibu-ibu yang dilihat oleh orang lain itu akhlaknya. Makanya ada orang sampai bersumpah. Orang nih kafir sumpah. Siapa itu? Ka'bah yang besar itu di Ka'bah siapa? Uzza wal Lata. Sampai dia bersumpah, demi Uzza, demi Lata, aku tidak akan pernah beriman kepada yang namanya Muhammad. Dia udah sumpah. Apa yang terjadi? Ternyata dia masuk Islam. Sahabat-sahabatnya kafir ngomong, kamu kan udah sumpah nggak akan masuk Islam. Apa katanya? Aku tidak akan pernah bisa menahan diri untuk bersyahadat karena melihat Nabi yang membawa akhlak yang sangat mulia. Makanya Bapak Ibu, ini didik anak-anak nih, jangan cuma ngandelin di pondok, di pesantren, di rumah juga dididik. Salah satunya itu salaman dirubah sekarang. Nih, set, gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Anak-anak, santri nih, inti sama guru inti kalau salaman ya, set, balikin, set, balikin lagi, set, udah cukup. Itu bentuk adab kita. Ibu-ibu, ibu-ibu buka YouTube gara nanti di rumah. YouTube, judulnya apa? Cium tangan. Nanti akan keluar sebuah pengkajian apa? Mencium tangan itu bid'ah. Dilarang, haram, astagfirullah. Makanya bapak-bapak nih khusus santri ini harus tahu. Di zaman Nabi itu pertama kali terjadi cium tangan yang ramai itu terjadi ketika datang Abu Syah dari Yaman. Abu Syah dari Yaman itu mencium tangan Nabi di depan umum. Akhirnya Nabi memberikannya, diciumnya itu tangan. Dicium. Akhirnya sahabat yang melihat beramai-ramai mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Sampai diriwayatkan dalam salah satu riwayat, kata Nabi, tidak ada sebuah kulit yang bersentuhan dengan kulitku, kata Nabi, terkecuali orang tersebut haram masuk neraka. Ibu-ibu, bu, bapak-bapaknya tanya tuh. Suami-suaminya tanya, pernah nggak tangan kita bersentuhan dengan tangan Nabi? Pernah nggak? Nanti kalau jawab nggak pernah, salah. Pasti pernah. Kapan? Ketika kita bersalaman dengan guru kita, maka salaman itu akan membekas
Karena guru pernah bersalaman dengan gurunya, guru pernah bersalaman dengan gurunya, akhirnya sampai kemana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang tadi cuma diberi nama, namanya sama dengan nama ulama, dia diselamatkan oleh Allah. Bagaimana mereka yang jadi ulama? Bagaimana mereka yang pecinta ulama? Maka bagaimana mereka yang selalu mendukung para ulama, sudah pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ibu-ibu, Nabi kita ini mukjizatnya luar biasa. Kalau ibu-ibu pernah mendengar Nabi Isa misalnya menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi. Ya, pernah ada seorang laki-laki, ibu-ibu, nyuguhin makan ke Rasulullah. Nyuguhin makan daging kambing, disuguhin ke Rasulullah. Ternyata ibu-ibu, istrinya di dapur nggak nerima kambing satu-satunya disembelih. Kalau bahasa orang Bogor mah ngedumel. Itu kambing kenapa sih disembelih, disuguhin lagi coba satu-satunya gitu. Bukan nggak mau ngasih ke Nabi, bukan. Tapi ini kambing kesayangan. Nabi itu diberikan oleh Allah keilmuan, bisa tahu apa yang dibicarakan oleh keluarga di dalam, bisa tahu. Melebihi Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Nabi Sulaiman, orang ngomong dari jauh, bisa sampai ke telinga Nabi Sulaiman, itu dikirim oleh angin. Karena tentara Nabi Sulaiman salah satunya angin. Nabi Muhammad nggak pakai angin-angin segala, langsung dengar. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, ibu-ibu, sahabat, kumpulkan tulang-tulang yang tadi. Dikumpulkan tulang-tulang daging kambing. Udah kumpul itu tulang-tulang daging kambing, dilempar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Hei kambing, hiduplah kamu." Itu kambing hidup kembali seperti belum disembelih, belum dimasak, belum dimakan. Akhirnya Nabi mengatakan, fulan sini, berikan kambing ini untuk istrimu. Diberikan kambing ke istrinya, bahagia, gembira dia. Namun dia gembira bukan karena kambingnya kembali, tapi karena mukjizat Nabi terjadi dengan sebab dia. Masya Allah, kambing pun hidup kembali. Tuh Nabi kita Muhammad. Teteh tahu nggak nih, solehah, dengerin. Ada perempuan solehah. Solehah, ada perempuan kecil seumuran kalian, itu dibuang ke hutan sama bapaknya. Dibuang ibu-ibu ke hutan. Buang ke hutan. Itu masih kecil dibuang ke hutan. Makanya kalian nggak dibuang nih, kalian mesti bakti sama orang tua ya. Siap nggak nurut sama orang tua? Nurut sama ibu ya? Nurut sama abi ya? Nurut, taat. Bu, ada perempuan masih kecil dibuang ke hutan. Pas dibuang ke hutan, 11 tahun nggak dilihat itu anak seperti apa di hutan. Mati, hidup nggak dilihat. Itu dibuang masih kecil. Akhirnya abahnya ini, bapaknya ini, udah belasan tahun datang ke Rasulullah. Rasul, saya mau masuk Islam. Terus, tapi saya minta satu syarat. Apa? Belasan tahun yang lalu saya membuang anak saya di hutan ini. Nunjuk dia ke sebuah hutan. Kalau engkau bisa menghidupkan, mendatangkan anak saya mau masuk Islam. Apa kata Nabi Muhammad? Ayo, di mana hutannya? Akhirnya berangkat ke hutan, dipanggil sama Nabi Muhammad. Ya fulana, fulana kesini. Abahmu memanggil. Tiba-tiba perempuan itu datang hidup-hidup. Dipeluk sama abahnya, akhirnya dia masuk Islam. Sudah masuk Islam, ini perempuan hidup lagi sama keluarganya sampai Rasulullah SAW wafat, sampai khilafah Abu Bakar Siddiq, akhirnya wafat perempuan itu di kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Coba lihat. Ibu-ibu lihat Nabi kita Muhammad ini. Sampai ibu tahu, Bu. Ibu-ibu tahu, ada sahabat yang sahabat ini ditugaskan oleh Nabi untuk membuang darah bekas bekam di sini. Kata Nabi Muhammad, ya fulan,
Coba buang darah ini, ayo buang. Ketika dibuang darah ini sahabat bingung, ini darah Kangjeng Nabi yang mulia dibuang di mana? Kalau ditanya di tanah masa iya? Kalau di sini masa iya? Akhirnya dia kebingungan, merasa tidak ada tempat yang cocok untuk darah Nabi. Akhirnya darah itu diminum ibu-ibu oleh sahabat. Setelah diminum dia pulang ke Rasulullah. Nabi nanya, di mana engkau buang darah wahai sahabatku? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, aku nyari tempat untuk buang darahmu. Tidak ada yang layak dan pantas dengan darahmu yang mulia. Akhirnya aku minum ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Makhtalata damun bidami illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah darah seseorang bercampur dengan darahku terkecuali Allah akan mengharamkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Makanya Bapak Ibu, yang terakhir dari saya, karena waktu sudah lumayan malam, yang terakhir dari saya Bapak Ibu, kita di Bogor ini alhamdulillah dianugerahi oleh Allah keturunan-keturunan Nabi yang disebut para habaib. Kita betul bukan habaib, kita betul bukan keturunan Rasul, kita betul bukan keturunan Nabi dari Sayyidatuna Fatimah, betul. Tapi jangan pernah sekali-kali Anda misalnya mengata begini, habaib enak ya, saya bukan habaib begini kok habaib enak. Katanya habaib mah begini-begini sudah mulia, begini-begini sudah mulia. Bapak Ibu, jangan pernah mengatakan seperti itu. Keberadaan kita bukan habaib bukan berarti Allah tidak adil kepada kita. Keberadaan habaib di antara kita justru menjadi salah satu sebab penyelamat kita untuk kita selamat di akhirat dengan mencintai para habaib. Makanya Bapak Ibu, ketika darah Nabi nempel dengan darahnya sahabat, haram masuk neraka. Maka Bapak Ibu harus tahu, di depan kita ada para habaib, ayo cium tangannya. Perempuan jangan dengan habib, dengan syarifah, hormati mereka. Karena mereka di dada mereka, di jati diri mereka, di jasad mereka, mengalir darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berjabatan tangan dengan mereka, maka mengalir darah di tubuh mereka menempel dengan tangan kita. Makanya para habaib di Indonesia, khususnya di Bogor, ini adalah nikmat yang besar untuk kita semua. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Alhamdulillah ibu-ibu. Makanya bersyukur tuh kita punya Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor. Ayo pada ziarah, keturunannya ada. Kita punya Habib Umar bin Hud. Kita punya habaib banyak dah di Bogor pokoknya. Majlis-majlisnya kita lihat. Habib Nabil misalnya Al-Habji, Habib Bagir, habaib banyak dah pokoknya. Habib Uthman bin Yahya, Habib Agil bin Salim Alatas, banyak tuh guru-guru kita yang para habaib, baik yang sepuh maupun yang muda. Makanya beruntung kita bisa mencintai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Maulid Nabi ini adalah maulid yang menguntungkan kita dunia dan akhirat. Apa yang diinfakkan akan Allah balas berkali-kali lipat. Apa yang dijanjikan oleh Allah tentang orang-orang yang memuliakan Nabi, yang bersalawat ke Nabi, yang menceritakan Nabi, itu sudah pasti akan kita dapatkan di akhirat nanti. Tinggal kita mengikuti di dunia ini dengan mempertahankan syariat dan akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Maka manusia sehina apapun dipandang oleh orang lain, semiskin apapun dari sisi hartanya, serendah apapun dari sisi jabatannya, kalau dia mengenal Nabi, dia salawat kepada Nabi, dia mengikuti syariat Nabi, dialah manusia yang paling mulia di sisi Allah, walaupun jabatan dunianya begitu rendah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi dan Nabi pun mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas apa tidak Bapak Ibu? Jelas apa tidak? Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, tahun depan maulidnya bikin lebih ramai lagi. Datangkan ulama-ulama yang saleh dari manapun. Habaibnya datangkan, kiainya datangkan, ayo ramekan semuanya. Sebagai apa? Bentuk syukur kita kepada Allah. Ibu-ibu kalau lahir anaknya, akikoh nggak? Akikoh nggak? Berapa ekor? 2 kalau apa?
Laki-laki. Kalau perempuan, kalau Banji, Banji mah bingung, makanya jangan jadi Banji, bingung. Ya, 1 ekor perempuan, 2 ekor anak ibu-ibu laki-laki, 2 ekor. Untuk Nabi berapa ekor? Ibu-ibu sekarang nyembelih kambing nggak? Ini kalau 1 orang 2 ekor, berapa ekor di sini? Makanya dulu di Cipayung sampai ribuan ekor ibu-ibu. Habib Umar bin Hud sampai ribuan ekor. Itu kenapa? Kecintaan terhadap Rasulullah. Karena kalau Nabi sudah disebutkan, ya Allah, enggak ada satu rumah disebutkan Nabi, satu tempat disebutkan Nabi, kecuali tempat itu akan wangi. Dan tempat itu akan menjadi saksi bahwa mereka yang menyebut-nyebut Nabi di tempat itu akan menyaksikan untuk keselamatan mereka di akhirat nanti. Masya Allah. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang tadi serta Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu ketika beliau wafat, itu jenazahnya diangkat sulit. Sulit diangkat. Pas diangkat sulit. Ternyata dicari-cari penyebabnya apa? Beliau itu wasiat. Wasiat kalau jasadnya beliau dibawa ke makom, ke kuburan, ingin diiringi dengan sholawat kepada Rasulullah. Akhirnya ketika diiringi dengan sholawat, jenazah itu menjadi ringan, sangat ringan, luar biasa. Sampai-sampai orang-orang yang menggotongnya mengatakan seakan-akan tidak ada mayat di dalamnya karena begitu ringan ketika diangkatnya. Dia apa? Diiringi dengan sholawat Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Jadi mudah. Diangkatin. Makanya ibu-ibu ya, saya nitip pesan yang terakhir. Jangan jauh dari majelis ilmu ya. Tolong jangan. Di sini ada mingguan sekitaran sini para kiai yang mungkin saya tidak kenal nama-namanya, tapi saya yakin mereka ikhlas ngajar. Ayo ibu-ibu majelis taklimnya penuhi, bapak-bapak penuhi, anak-anak nih sama ustadznya, sama yang semua penuhi majelis taklim mingguan. Karena Bapak Ibu tadi kita sampaikan bahwa ketika kita ada di putaran ilmunya Rasulullah, kita ada di putaran syariat Rasulullah, pasti kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang selamat. Amin ya Rabbal. Kita pasti jadi ahli surganya Allah. Hidup dunia kita pasti bahagia, hidup akhirat kita pasti bahagia. Amin ya Rabbal. Nah, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan Bapak Ibu. Cuma sebelumnya mohon maaf, ini tadi MC menyampaikan tentang buku ini. Ini buku ini sebenarnya Bapak Ibu, saya susun dengan susunan seala kadarnya ketika itu, tapi pada saat dicetak di percetakan DKI, ada Darul Kutub Islamiyah, ini dicetak di Darul Kutub Islamiyah. Saya cetak ternyata bagus, sampai beberapa tempat pun minta. Ini kitab sampai ke Maluku, sampai ke Mataram, sampai ke Ambon, ini kitab. Dalamnya apa? Dalamnya itu susunan zikir sholat 5 waktu dan juga doa-doa qabliyah ba'diyah. Banyak doa sholat duha yang kurang sempurna ada. Ada duha nggak sempurna ada. Di sini saya sempurnakan. Coba ibu-ibu, kalau sholat duhur, sholat qabliyah nggak? Sholat qabliyah nggak? Qabliyah, doanya apa? Tuh nggak tahu ya? Bukan nggak tahu, lupa. Makanya dicatat di buku ini, ketika ibu mau sholat duhur, tinggal buka di sini babnya, sholatud duhur. Ketika ibu-ibu sudah buka sholatud duhur, tinggal ibu-ibu sholat duhur, langsung ibu-ibu baca di sini, semuanya komplit. Nah ini Bapak Ibu, saya sebarkan di mana-mana. Terus terang Bapak Ibu, ini adalah kitab yang kita hadiahkan untuk hadiah. Karena di pondok mau ngecor majelis ibu-ibu, santri perempuan Masya Allah di majelis penuh. Itu kalau pagi diangkatin jadi tempat tidur, jadi tempat ngaji, kalau malam jadi tempat tidur. Nah insya Allah yang belakang itu akan kita cor ibu-ibu, dan ibu-ibu bisa melihat ke sana, bapak-bapak pun bisa ke sana. Doakan terus, dan barang siapa ibu-ibu yang mau ngambil kitab ini, silahkan nanti sama santri
dan infak seikhlasnya. Infak ibu-ibu bilang begini, bapak-bapak, Ustaz saya nggak bawa duit, udah nggak usah lah, nggak usah. Nanti ibu-ibu sampai rumah, lihat di sini ada nomor rekening, ditransfer aja. Ustaz, saya nggak punya nomor rekening, ada barcode-nya, tinggal difoto, klik, langsung pakai GoPay atau apa, bisa. Ustaz, saya nggak bisa juga, rekening apa nggak ada? Ya udah, pergi aja ke Cigombong, ada material usaha, bilang aja saya beli besi, kirim ke Ustadz Muhi setengah batang. Ya, ibu-ibu terserah, bapak-bapak terserah, silahkan sama santri kitabnya. Insya Allah kita sama-sama akan terus zikir, kita sama-sama akan terus membaca wirid selepas salat, karena ini sangat penting. Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan, tidak ada yang lebih cepat membukakan pintu-pintu kebaikan di sisi Allah, kata Imam Sya'rani, terkecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diatur sudah lengkap di sini untuk keseharian kita, tinggal Bapak Ibu memilikinya dan bacalah, istiqamahlah. Dan yang terakhir, setelah saya tutup salam, ibu-ibu, bapak-bapak jangan dulu bangun, jangan meninggalkan tempat ini, karena ibu-ibu dan bapak-bapak akan mengikuti doa atau kajian yang lain, saya tidak tahu. Intinya kalaupun langsung doa, jangan pernah meninggalkan, karena doa akhir itu sangatlah penting. Bapak-bapak nih, saya nggak akan bosan selalu nyontoin. Ini lihatin, nih bapak-bapak. Tuh, penyakit di kita kalau sudah ngaji itu langsung lari jalan sana, bagi berkat, bagi itu penyakit. Jangan, kalau beres ngaji, beres apa, tunggu sampai doa ditutup. Saya selalu memperumpamakan ini bapak-bapak perhatikan, ini air mineral di botol. Kalau bapak-bapak beli dalam kondisi seperti ini, mohon maaf, ini seperti ini, dibeli apa enggak? Bu, beli air deh, pas dikasih ke tukang warung teh ya. Mana tutupnya, Bu? Dari pabrik nggak ada tutupnya. Dibeli mah? Jawab sing jujur, dibeli mah? Kunaon teh dibeli? Nggak ada tutupnya. Ada ibu-ibu harus minum tutup apa cai? Itu caina aya kunaon di masalah teh. Oh, bising bahe, bising kebulan, bising kepenyakitan. Bapak-bapak, ini botol perumpamaan kita, air perumpamaan ilmu, jangan kemana-mana. Tutup dulu pakai doa, biar tidak bahe di tengah jalan, biar tidak kekotori di tengah jalan. Makanya banyak orang kalau ngaji, gara-gara kurang sopan, kurang adab, ngaji sudah beres, doa belum ditutup, kabur langsung. Tumpahlah ilmu di jalan, sampai rumah nggak dapat apa-apa, yang tadi tutupan rekaman kumaha. Makanya saya titip pesan, jangan kita buat majelis itu majelis yang tidak berharga di sisi Allah. Jangan. Jadikan majelis yang mulia. Ketika saya tutup salam dan diakhiri dengan doa nanti oleh siapapun di antara para ulama yang hadir, maka bacalah doa sampai selesai. Ketika sudah selesai, baru silahkan. Kira-kira jelas apa enggak? Insya Allah yang kitab tadi ada santri di belakang, silahkan Bapak Ibu ada di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.